izin mengganggu waktunya, meminta waktunya Bapak Ibu yang tentunya berkenan untuk hadir pada acara siang kali ini. Kegiatan kali ini tentunya merupakan salah satu bentuk tugas praktik kami, khususnya saya bersama Pak Dhani terkait tugas-tugas yang dibebankan pada saat kegiatan calon tunggal kelas 11. Kiranya tema yang akan kami angkat pada pertemuan kali ini adalah tentang disiplin positif. Nanti sebenarnya bahwa materi ini bukan berarti kami berdua adalah merupakan orang yang paling tahu, bukan. Kami di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tentunya tidak. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami terima saat media. Jadi kiranya mungkin kita bisa berdiskusi, kiranya mungkin misalkan kita bisa saling melakukan pikiran pada kegiatan kali ini. Mohon maaf kiranya misalkan jawabannya kurang gitu ya, Bapak Ibu misalkan masih yang bentuknya kritik-kritikan gitu ya. Nanti mungkin bantuin Pak Dhani katanya panen Cipanas nanti mau bawa tutup ya. Ya bawa pokcoy ya gitu. Jadi pokcoynya kita sih silakan dari Bu Emma mungkin masih sekarang. Ya. Nah, tentunya semoga apa saja yang mungkin pada kegiatan ini tidak mengurangi rasa takut, tidak mengurangi semangat belajar kita bersama-sama untuk pada kegiatan kali ini. Nanti mungkin ada sedikit sepatah-dua dari Pak Lilis sebagai pakar kurikulum yang tentunya mewakili kelas sekolah. Mungkin kiranya Pak Lilis disilakan. Terima kasih Pak Dian, Pak Dhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang ini ya, meskipun saya lihat sangatnya menghadiri ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa menghadiri undangan dari sekolah, juga dari CGP ya. Karena jam-jam segini jam rawan ya dengan bocian. Tapi Bapak Ibu masih bisa menyempatkan di ruangan ini. Saya mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Agung tidak bisa menghadiri destinasi CGP ini ya, karena beliau sekarang ada kegiatan di SMK 2 Rangkas ya, perihal dana bos gitu ya. Mudah-mudahan cepat cair gitu ya, karena sekolah kita sudah mulai banyak kebutuhan, banyak kegiatan gitu ya, jadi memerlukan dana yang cukup besar gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih nih pada Pak Ilham dan Pak Dhani. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi gitu ya bagi kita semua yang ada di sini. Apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Dhani dan Pak Ilham gitu ya. Ini juga menginspirasi saya selaku pengurus Kombel, bukan mau dapat CGP ya. Saya akhirnya sudah tidak bisa daftar gitu ya, karena mungkin ya apa ya, saya lihat tugas-tugasnya CGP malam online gitu ya, banyak tugas ya, mungkin karena keterbatasan tenaga pikiran saya ya yang tidak bisa ikut gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya yang masih muda-muda ya daftarlah. Nanti ada angkatan 12 ya Pak Ridam ya. Nanti ada angkatan 12 ya. Bapak Ibu silakan nih yang Nabil, yang muda-muda Pak Dudi daftar di CGP. Karena yang saya dengar setelah CGP terus tingkatannya hasil, terus apa lagi? Itu dapat itu Bapak Ibu dapat apa ya? Dapat insentif bulanan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lulus CGP, terus naik lagi ke tingkat berikutnya sebagai fasilitator, terus sebagai PP, itu dapat insentif Bapak Ibu dan bulan. Jadi ya ini sebagai motivasi kita semua ya, mudah-mudahan ke depan CGP di sekolah kita ya nambah banyak gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga terinspirasi kegiatan CGP ini. Saya dengan Pak Dirham selaku pengurus Kombel ya,
kita akan menerapkan model seperti ini ya di Kombel kita dalam rangka nanti pengisian bukti dukung RHK Bapak Ibu yang sebagai narasumber berbagi praktik baik, gitu ya. Jadi nanti diwadahi oleh Kombel, Bapak Ibu sebagai narasumber berbagi praktik baik, ya. Modelnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tampil, nanti ada pembahasan dari narasumber, kemudian ada tanggapan atau tanya jawab dari para peserta. Itu modelnya, ya. Jadi model CGP ini kita akan adopsi di Kombel kita, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada peningkatan kompetensi baik terutama untuk peserta didik juga kita sebagai guru, gitu ya. Karena Kombel itu kegiatannya memang berpusat pada peserta didik. Porsinya lebih besar pada permasalahan peserta didik daripada peningkatan kompetensi guru, gitu ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan adopsi kegiatan CGP ini di Kombel kita, ya, karena Kombel kita sudah terdaftar di PMM, ya, artinya Kombel kita sudah diakui secara nasional. Mudah-mudahan kita juga akan bisa melaksanakan Kombel secara daring, gitu ya, di PMM. Karena untuk masuk ke Kombel ke PMM, Kombel itu agak susah, Bapak Ibu, ya. Jadi bersyukur bahwa Kombel kita sudah terdaftar di PMM, kita maksimalkan, kita fungsikan kembali. Mudah-mudahan tujuan peningkatan kompetensi guru, terutama guru-guru SKH itu semakin meningkat, gitu ya. Mungkin itu saja pesan dari saya agar kegiatan ini segera dimulai, ya. Untuk itu marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Lili yang mewakili staf sekolah. Dalam penyampaian materi ini, karena materinya ada 6 poin, maka akan dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Dirham, dan yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baiklah, kita akan memulai pengenalan budaya positif di sekolah. Untuk materi pertama, saya sampaikan ke Pak Dirham. Ya, izin berdiri Bapak Ibu. Takut itu dianggapnya tembok karena warna baju saya sama tembok. Pertama-tama bahwa saya bukan dari BPJS, Bapak Ibu, ya. Nggak nawarin komisi. Pada ini juga bukan dari Bank Indonesia, ya, bukan ya. Setahu saya seragam Bank Indonesia nggak kayak gitu, cuma kayaknya BNN yang mungkin ada BKKBN. Ya, next ada nih. Nah, Bapak Ibu semuanya, kiranya izinkan kita untuk belajar bersama terkait kolaborasi untuk budaya positif di sekolah khusus negeri 01 Pandeglang yang saat ini menjadi tempat instansi. Next lagi Pak ada misalnya diisi kemudian absennya udah kita. Apakah hukuman dapat disilakan? Boleh ya? Mau pakai buku neneng disilakan? Jadi hukuman itu enggak harus dalam tanda kutip itu negatif, ya, tapi ada positifnya juga. Jadi tergantung hukumannya hukuman apa gitu. Jadi kalau saya setuju. Baik, buku setuju hukuman dapat didisiplinkan anak. Ada yang setuju lagi? Setuju. Setujunya dia Pak Iwan setuju. Biar cepat ya. Setuju. Nggak dapat dompres gitu. Yang kedua, pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti membaca atau bersihin halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Wah, kamu melakukan kesalahan, bersihin kaca kelas. Setuju ya, masih setuju. Biar cepat katanya. Gimana, Mak? Misalkan pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan ngasih hukumannya tuh disuruh membaca
Kalau dulu kalau saya SD disuruh nyalin satu halaman gitu ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti membaca atau bersihin halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Wah, kamu melakukan kesalahan, bersihin kaca kelas. Setuju ya, setuju. Biar cepat ya kayak gitu. Kita membaca nangka. Gimana, Mak? Atau membaca nangka. Misalkan pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan ngasih hukumannya itu disuruh membaca. Kalau saya SD disuruh nyalin satu halaman gitu ya. Bersihkan WC gitu. Nantung Pak di halaman lapangan. Apakah itu dapat meningkatkan kesadaran? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, sangat setuju. Nah, Bapak Ibu, kiranya mungkin ini adalah yang akan kami sampaikan pada kegiatan siang kali ini. Langsung saja mungkin Pak Dhani. Jadi nanti yang putih akan disampaikan oleh Pak Dhani. Nah, bahwa saat ini yang kami terima terkait pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin istilah diferensiasi itu sudah sering sekali Bapak Ibu dengar, sudah sering sekali Bapak Ibu lakukan, dan memang bahkan sebelum ada kata diferensiasi, guru-guru SMP itu sudah melakukannya tentunya. Gak mungkin kita ngasih teks awas kepada tunanetra, pasti kayak gitu, karena kita tahu bahwa anak tersebut gak akan mungkin sampai ke sana. Gak mungkin kita misalkan ngajarin anak angka sebelum mereka mengenal dulu konsep yang konkret, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal tersebut mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal itu. Nah, diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nanti pada untuk kurikulum saat ini tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next pada ini. Nah, mungkin sebagai pengingat bahwa apa saja sih profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi yang pertama berhalak mulia, mungkin Emak masih ingat ya kemarin kita udah bahas. Terus berkebinekaan global, mandiri, ada kebayaan, kritis sama kreatif. Nah, 6 nilai inilah yang membentuk profil pelajar Pancasila. Kalau dulu namanya PPK ya, apa? Pendidikan karakter. Kalau dulu sebelum ada kurikulum Merdeka Saking. Next lagi pada ini. Ya, kaitan langsung dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa disiplin itu kita anggap sebagai kepatuhan. Disiplin itu kalau misalnya dengan disiplin itu nggak nyaman gitu ya, biasanya kan gitu ya. Masuk misalkan jam berapa, nggak nyaman. Itu misalkan seperti apa, kayaknya nggak nyaman. Nah, namun sebagai pendidik tentunya bahwa kita semua mungkin sadar gitu ya, bahwa ternyata disiplin diri itu dalam hal ini perlu diterapkan. Nah, cara penerapan disiplin itu yang mengajar anak tanggung jawab itu adalah yang berbasisnya nilai-nilai kelanjutan. Apa saja nanti next pada ini coba. Nah, motivasinya biasanya kadang-kadang kita disiplin itu karena takut dihukum. Rata-rata kan gitu ya. Mungkin saat dulu mungkin masuk ke rumah nggak boleh pulang lebih dari jam 6 sore misalkan sama orang tua kita. Kita melakukan itu karena tahu kalau misalkan kita lebih dari itu udah pasti, misalkan kalau orang tua saya udah pasti itu hukuman, misalkan apakah itu dipukul 10.000 atau apa dan lain-lain. Kita melakukan itu, kita taat itu karena kita takut. Pasti rata-rata gitu. Kita nggak melakukan itu karena kita takut ada yang nanti kerugian itu kembali lagi kepada diri kita. Nah, makanya motivasinya itu berbeda. Ada yang mungkin memang misalkan dari kita nggak melakukan itu karena takut, nggak melakukan itu karena memang sudah menjadi, oh itu memang udah kewajiban. Nah, itu akan menjadi hal yang berbeda. Next lagi, nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Mungkin Bapak Ibu semuanya bikin aturan di rumahnya, atau misalkan bikin aturan di mana, tentunya mungkin beberapa orang ada yang mengikuti, ada yang misalkan bodo amat. Tergantung mindset orangnya. Misalkan yang mengikutinya seperti apa? Apakah karena takut orang yang bikin aturannya, ataukah karena takut misalkan ada haknya nanti yang diambil, atau seperti apa? Dan yang kedua, ada yang misalkan dia taat dengan alasan nanti kayaknya bakal dapat imbalan karena misalkan beberapa mungkin konteksnya ada beberapa lembaga lain misalkan
misalkan bagi peserta didik atau bagi misalkan karyawannya yang memang bagus, disiplin tanda kutip, misalkan dia akan mendapatkan beberapa reward yang memang itu menjadi sebuah motivasi bagi dia untuk menjadi disiplin. Nah, seperti itu kira-kira. Lagi pada ya? Oh ya. Nah, masih dalam konteks motivasi, jadi di sini tertera bahwa untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, itu sebaiknya adalah menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih. Rata-rata kalau misalkan anak kita kasih hadiah lebih, dia pasti nantinya ketika Pak saya ini udah bagus nih, mana hadiahnya lagi? Akan seperti itu terus-terusan, dia akan minta terus hadiahnya. Kayak misalkan katakanlah saya konteksnya nggak ke siswa deh, misalkan saya punya kucing saya kalau misalkan dia baik, saya kasih makan, baik kasih makan lagi, baik kasih makan lagi. Suatu saat dia baik, saya nggak kasih makan, kamu gitu. Karena ada dia merasa bahwa ada haknya dia. Ketika saya sudah baik, mana hadiahnya? Kata kayak gitu. Nah, kita tujuannya adalah bahwa gimana caranya kita semua bisa disiplin, namun bukan karena ada hal takut hukuman, namun juga bukan karena hal ingin dapat hadiah. Nah, seperti itu mungkin kira-kira. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kira-kira ini menurut Afifwan, tapi kita next aja juga. Nah, ini menurut orang itu. Nah, balik lagi, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada beberapa penghargaan mematikan kreativitas. Bahwa beberapa reward, beberapa penghargaan kita kasih ke anak atau misalkan kasih ke rekan kerja, bisa jadi itu membunuh kreativitas. Penghargaan yang mungkin juga mengurangi motivasi intrinsik. Ada juga penghargaan itu menurunkan kualitas karena bukan karena nilai dia pengen taat, tapi udah karena pengen hadiah. Penghargaan merusak hubungan, bisa jadi ada di seperti itu. Next lagi. Nah, bentuk program kebajikan. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, di sini kami menyusun, saya dan kepada ini bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, karena pada hakikatnya murid kita itu layak untuk dikasih pengakuan. Seperti mungkin besok kita lomba, siapapun juaranya tentu mereka tentunya pasti perlu dapat penghargaan, itu pasti kayak gitu. Gak mungkin siswa kita yang juara saja dapat 3, yang lainnya tidak dapat apa. Pasti kita setidaknya usaha effort prosesnya untuk kita akui. Nah, beri pengakuannya secara konsisten. Jadi kalau misalkan memang mau ngasih, itu silakan taktiknya Bapak Ibu Guru, karena memang Bapak Ibu Guru yang tahu ini anak udah punya motivasi untuk itu, nya sejauh apa. Misalkan ketika baru sedikit udah dikasih hadiah gede, besoknya ngasih hadiahnya misalkan kecil, mungkin apakah anaknya misalkan merasa, oh kemarin gede kok sekarang kecil misalkan. Nah, maka tinggal taktiknya apakah konsistennya apakah gimana, apakah setiap kasih rewardnya harus setiap hari kan, gitu. Dengan itu harus diatur. Lanjut lagi panahnya. Nah, beberapa pengakuan misalkan, jadi kayak gini, misalkan pembukanya misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kemarin saya perhatikan atau saya menghargai titik-titik, saya nilai kebajikannya apa? Apakah peduli kah? Empatikah? Tanggung jawabkah? Misalkan ketika ada siswa, katakanlah misalkan IPA nanti yang udah lulus karena sering menolong murid yang lain, punya rasa empatinya besar. Misalkan siswa lain, misalkan Alvin punya saling pedulinya, berbagi makanannya besar. Jadi hal-hal tersebut perlu diapresiasi. Next lagi. Nah, kita quiz dulu Bapak Ibu. Pengen nanya, kalau misalkan nomor 1 disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tetap sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Gimana kabar? Ayo tanya-tanya udah enggak? Aku tertarik. Tergantung jenis hukumannya ya. Kalau memang itu untuk menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi, kan terlambat akan maksudnya terlambat pas. Jadi anak disuruh nulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Semua sepakat hukuman? Sepakat hukuman. Konsekuensinya. Kalau
Gimana Bu? Nah, konsekuensi apa alasan? Karena itu kan dia kan datanya terlambat. Karena siswa itu datanya terlambat, konsekuensi dia karena dia datang terlambat, jadi dia mencatat 100 kali gitu. Baik, kita simpen dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Tadi konteksnya dia terlambat, dia nulis, tidak akan terlambat lagi. Sekarang dia terlambat, suruh lari. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti bedanya 1 sama 2 apa? Terlepas nanti kesepakatan, Tergantung barangkali kesepakatan. kesepakatannya dulu Ada bilang enggak. dibuat dulu kesepakatan. Ya, Baru berarti nanti kalau apa tadi jawabannya konsekuensi? Bu Lelis jawab konsekuensi atau hukuman yang kedua? hal yang Yang kedua kawan hukuman, masih tetap hukuman. hari ini. Nggak bisa serah ini, nggak ada ini. Tergantung akadnya. Nah, kita nggak tahu akadnya apa, misalnya kalau misalkan kayak ini hukuman atau konsekuensi. Adanya apa dulu? Tapi kalau saya cenderungnya kalau ini berupa hukuman ke siswa, kayaknya enggak deh. Oke, berarti ini apa? Tidak sesuai. Konsekuensi, Ya. hukuman. Kita lanjut ke yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nggak pakai masker push up. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang tidak manusiawi. Kita oke, ada konsekuensi mulai. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau ini udah bagus mulai bulat ya suaranya yang tadi murid minta pusat. Oh, konsekuensi. Hukuman. Gitu kan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman? Suruh pakai sepatu aja sorry ya. Kalau buat yang konsekuensi mah itu Pak yang lakukan tapi Gimana kan? Konsekuensi itu hukuman, tapi yang sesuai dengan yang dia perbuat. hukuman sesuai dengan yang dia perbuat. Kalau dipraktikkan dengan tadi selama seharian pakai sepatu, hukuman. Itu hukuman. Boleh. Yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Pelajaran Pak Aldi terlambat, disuruh lari dulu. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Bedanya disuruh push up 15 kali karena nggak pakai masker. Hukuman Pak Ali apa? Jadi Yang tadi kan pelajaran PJOK, disuruh lari. kesepakatan bareng tarifah. Kalau yang nggak pakai masker disuruh push up. Itu mah nggak ada kesepakatan. Oke, kita coba next Pak Dani. Nah ini jawabannya. Ada yang nggak sepakat? Di mana nggak sepakatnya Pak Iwan, coba jawab. Saya Pakai mic Pak Iwan biar terdengar nanti. Biar tempat ini amplopnya di pendapat saya masih gimana dengan akadnya. Ya, misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah sudah disepakati oleh kedua belah pihak? Nah, saya gimana konteksnya aja dulu. Tuh, oke Pak Iwan. Berarti kalau Pak Iwan pengen, kita nggak bisa lihat itu hukuman atau konsekuensi kalau kita belum tahu akadnya. Iya. Kalau dari situ kan belajar Pak, sudah melanggar dalam hal pelajaran basket. Iya. Sudah ada kan, melanggar sana. Nanti kan kalau dia lambat 10 menit, itu konsekuensinya. Harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke. Oke, berarti kita luruskan dulu. Apa itu hukuman? Ada yang bisa jawab apa itu hukuman? Berbuat kesalahan. Bu Nelly, sini Bu Nelly. Aduh, jangan di sana. Maaf ya, mic-nya nggak nyampe. Bu Nelly, apa jawabannya Bu Nelly? Hukuman itu sesuatu yang dijatuhkan pada pelaku melalui prosedur
Kalau misalnya dijatuhkan hukuman itu karena sudah ada aturan seperti itu hukuman. Oke, kalau konsekuensi? Konsekuensi itu jadi perbuatan yang langsung yang terjadi gitu, jadi harus langsung mendapatkan ya, jadi sesuatu yang yang terjadi langsung dan dia konsekuensinya harus ngapain ya, kayak seperti itu tadi, kayak misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, jadi perbuatannya langsung, konsekuensinya apa langsung gitu. Jadi harus Kalau misalkan kertasnya basah saya disuruh push up doang, konsekuensi atau hukuman? hukuman. Nah, jadi bedanya sama-sama nggak enak ya? Next. Kalau hukuman Pak, aturan barangkali yang udah dibakukan, ada Nggak kalau semua ini hukuman melanggar, baku. nggak Padahal kita orang tua nggak hukum, kesepakatan. saya dihukum seumur diri nggak ada tulisannya saya disebut seumur diri. Apa ya? Kalau hukuman sudah tertera, jadi sudah tercantum gitu. Hukuman sudah Ya, tercantum. Ada konsekuensi kan? kalau mungkin ada istilahnya masuk kejaksaan dulu. Konsekuensi. Kalau itu kan menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret itu kan nggak, istilahnya nggak ada aturannya, kalau dia mencoret-coret itu dia harus dihukum. Betul. Iya, itu kan konsekuensinya dia. Oke, bagus. Next. Nah, ini bedanya. Jadi hukuman tuh pasti menyakitkan ya. Nggak ada hukuman yang nggak menyakitkan gitu. Tapi nggak tahu kalau ada orang yang ngasih hukumannya nggak menyakitkan. Misalkan diketek-ketek kita kan mengerikan, tapi sampai mati menyakitkan itu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman bikin anak sakit misalkan, mau fisik, mau hati. Kalau konsekuensi mungkin nggak nyaman gitu, bisa pendek gitu waktu itu. Nah, hukuman itu memaksa kan pasti ya. Hukuman itu nggak ada yang nggak bisa. Hukuman kamu dihukum lari, nanti aja lah tahun depan. Nggak bisa gitu, karena hukuman itu pasti dipaksa. Terus beberapa hukuman memang menganggap bahwa hukuman itu adalah membuat anak untuk menyembunyikan kesalahan. Beberapa anak melakukan kebohongan itu karena dia takut dihukum. Contohnya anak tetangga saya punya pohon mangga, lagi berbuah, buahnya hilang. Saya tahu orangnya yang ngambil, tapi saya tanya nggak ngaku, nggak ada niat, mau cuma pengen nanya diambil, udah gitu aja. Tapi karena dia takut saya yang marah, takut saya yang ngomong ke orang tuanya ini mangganya diambil, dia bohong. Padahal cuma perkara mangga nih. Dan saya juga nggak bermasalah, silakan aja, asal minta. Nah, sampai segitunya anak takut untuk dihukum, ngebohong ya. Jadi untuk hal-hal kecil nyari-nyari alasan supaya dia bisa kabur, bisa lepas dari hal hukuman. Next lagi pada ini. Nah, ini nanti bisa dibagikan aja karena memang bacanya juga sulit ya. Nah, kita lebih ke restitusi. Restitusi bukan retribusi ya, retribusi mah iuran ya, Bapak Ibu, takutnya kembali, apalagi reboisasi gitu. Reboisasi bukan. Restitusi itu menciptakan kondisi supaya murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Jadi udah bikin salah tuh biar bisa seenggaknya diterima lagi gitu. Karena hal itu yang sulit. Nah, beberapa hal restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, ini menurut orang, menurut dosen. Kita next aja, karena itu bisa dicari. Jadi tujuan restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bedanya adalah bukan berarti misalkan kayak tadi kertasnya basah diganti selesai, enggak gitu. Tapi nanti berikutnya si anak lebih berhati-hati supaya nggak terjadi lagi kedua kali. Nah, kira-kira kayak gitu. Supaya memperbaiki hubungan. Jadi supaya apa? Misalkan si abah-abah dengan Pak Lili yang kertasnya basah bisa akur lagi gitu. Kayak gitu tujuannya. Jadi nggak ada lagi ada urusan kertas yang masih terpendam lama gitu ya, Pak Lili dendam ke abang-abang. Nggak perlu lagi, karena udah selesai masalahnya. Terus juga tawaran bukan paksaan. Pengen kayak gimana ininya apa? Memperbaiki dan lain-lain. Jadi restitusi fokus pada solusi. Jadi udah bukan lagi misalkan saya merusak laptop Pak Dani sama Pak Iwan, ayo lo rusak
Pak Dani baru beli kemarin. Makin ini Pak Dani kemarin sampai ini puasa 40 hari yang makan. Makin merasa berdosa aja. Jadi langsung aja. Solusinya gimana? Oke, saya bisa cicil. Kadang-kadang kan gitu anak-anak kecil, hayu nangis gitu kan baru dah. Next ya. Nah, pasti yang next ya. Oke, terakhir ya. Nah, nanti mungkin ada banyak pada. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi setelah kita tadi belajar tentang bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan juga apa itu motivasi kita untuk bisa menghindari atau misalkan menjadi disiplin diri. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas. Kita next saja pada ini. Ini udah bisa dibaca juga. Nah, kalau misalkan dibuat lingkaran, paling kecil itu peraturan kelas. Kedua keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Kita next lagi. Nah, kalau keyakinan itu bersifat abstrak. Beda kayak misalkan Bapak Ibu bikin peraturan dilarang membuang sampah. Jelas itu kan? Atau misalkan tidak boleh merokok di dalam kelas, atau misalkan tidak boleh makan minum selama pelajaran, atau misalkan apalagi dan lain-lain yang bisa kita lakukan, bisa kita gunakan. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buatnya dalam pernyataan bentuk positif, yang misalkan namanya dilarang buang sampah, nanti akan menjadi jagalah kebersihan. Beda kan ya konteksnya. Yang asalnya tidak boleh makan minum, misalkan nanti tulisannya makan minum pada saat dia istirahat. Jadi kalimatnya yang kita rubah menjadi bentuk positif. Next lagi pada ini. Nah, jadi singkatnya adalah bahwa kalau udah keyakinan, maka kalau bedanya aturan itu ketika kita masuk itu udah ada aturannya. Misalkan contoh bikin SIM, aturannya bahwa KTP ini datang jam segini, mau nggak mau kita harus ikutin gitu. Bedanya keyakinan atau peraturan kelas, kita bikin bareng-bareng. Jadi nggak mungkin kita sepakati bahwa dilarang buang sampah kalau memang ada yang nggak sepakat tentang hal itu. Misalkan masa tenggang boleh terlambat 15 menit. Nah, itu tuh dapat kesepakatan semua. Nggak mau, saya kayaknya 30 menit, tinggal tergantung, silakan mau ambil yang mana. Nah, bedanya itu. Jadi kalau udah datang yang namanya tata tertib itu mau nggak mau kita udah ada tahu ya. Kita nggak bisa nawar lagi karena memang ketika udah masuk ke situ aturannya kayak gini. Misalkan Pak Lili datang ke dinas, aturannya kayak gini. Pak Iwan misalkan datang kemana, aturannya kayak gini. Nah, beda kalau keyakinan kelas. Next lagi Pak. Nah, silakan kita quiz lagi kayak yang tadi hukuman. Kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau jadi keyakinan kelas, jadi kayak gimana tuh kira-kira? Atau kalau sulit, yang kedua deh, dilarang mengganggu orang lain. Jadinya katanya apa tuh kira-kira? Si contoh dulu Pak. Nanti jawabannya kebuka ya? Nah, iya. Jadi garam ya? Itu lewat. Coba itu aturan, dilarang ganggu orang lain. Tapi kalau udah jadi keyakinan kelas atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, datang tepat waktu boleh. Contohnya kayak gitu. Dilarang melakukan kekerasan, ya maksudnya kekerasan fisik ya, nggak keras yang lain. Next lagi, ada yang mau jawab dulu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini khusus buat kepala kampus kayak saya kayak gitu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita kadang suka diacak-acak masih keke. Pusing gitu, bukunya di mana, taruh di mana. Ada yang bisa jawab? Bu, apa? Menerbitkan buku setelah membaca. Boleh. Nah, kayak gitu. Bapak nih kayaknya sering baca aturan di rumahnya kayaknya. Mungkin ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ada keyakinan rumah gue kelas ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa tuh? Jangan pisah dong. Menghargai teman boleh. Nah, kayak gitu kira-kira kayak gitu balik maksudnya. Kalau hadir tadi udah. Dilarang melakukan kekerasan. Lakukanlah kelembutan. Gimana? Enggak juga. Gimana? Coba bahasanya. Berbuat pada semua orang. Apa? Berbuat pada semua orang boleh. Ada lagi yang lebih mengena kekerasannya apa? Supaya jadi keyakinan. Dia akan membawa senjata tajam. Enggak juga, sama aja kayak gitu. Berbuat baik. Kalau kita lihat lagi, dilarang menggunakan narkoba walaupun nggak ada. Jadi apa?
Narkoba punya kematian. Jauhin narkoba. Jauhin narkoba. Boleh nanti menurut. Terus bergantian atau menunggu giliran. Antri dong. Budayakan antri, wah Bu Neneng ini kayaknya. Ya Bu Neneng jangan nyerobot nasi goreng ya kalau malam-malam ya Bu Neneng. Soalnya suka ada ibu-ibu bilang, saya lapar, saya juga emang hobi gitu. Emang saya nunggu nasi goreng hobi, enggak, saya lapar saya. Gunakan masker. Peraturannya gunakan masker. Keyakinannya apa? Atau lewat deh kalau sulit, kalau masker agak jarang. Jangan berlari di kelas misalnya. Nanti terpeleset. Ya itu akibatnya. Ini apa nih kalau jadi kayak gini? Awas licin. Awas licin, hati-hati. Duduk yang rapi. Ya, kita next pada nih. Nah keyakinannya tadi Bapak Ibu kan kata-katanya. Nah keyakinannya adalah nilai-nilainya adalah kalau kembalikan buku itu masuk ke dalam tanggung jawab. Kalau dilarang ke orang lain itu masuknya ke hormati orang lain. Kalau gunakan masker itu lebih fokus kepada karena kita ingin menjaga kesehatan anak-anak. Bukan berarti pakai masker itu kamu napasnya bau, enggak, tapi lebih ke kamu yang penting sehat. Karena lagi kondisi pandemi kemarin. Misalkan jangan berlari karena takut tadi licin. Yang disalahin sekolah. Makanya itu adalah nilainya keselamatan. Jadi ada beberapa nilai yang memang kita yakini aturan itu punya nilai. Gak mungkin peraturan sekolah bikin peraturan kalau nggak ada nilainya. Misalkan kayak yang tepat waktu. Tepat waktu adalah disiplin. Kenapa? Ke bawah? Ke geser ya? Nah, Bapak Ibu semuanya kiranya itu mungkin dilanjutkan oleh Pak Dani ya. Boleh sambil makan ya, kopinya diminum kalau ada. Nah, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi dari Pak Ilham. Tapi sebelumnya, karena ini di jam rawan, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan berdiri. Jadi saya matiin. Nah, jadi ini untuk ice breaking-nya yaitu kita menyanyi Aram Sam Sam ya. Tapi sebagai ada yang tahu, jadi tukannya di sini Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guri guri. Nah, Bapak tahu ya? Bapak mungkin bisa bantu saya di depan. Nah, ini untuk Bapak boleh bantu. Nah, yaudah kita sambil lihat contohnya, nanti ada gerakan yang lambat, sedang, kemudian ada yang lebih cepat. Nah, nah. Ini harus pakai sepatu. Ini harus pakai sepatu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ikuti ya. Nah, ini untuk yang sedang ya, silakan ikuti. Ini kedengaran nggak ke belakang? Silakan. Guri 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 guri. Yang lebih cepat. Sam guri guri guri. Sam. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya akan melanjutkan pemaparan yang terakhir paparkan oleh pada mengenai keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu untuk kalimat positifnya beragam ya, tidak terfokus dengan apa yang kami sebut. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil kata-kata semenarik mungkin, yang penting nilai positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama-tama saya akan tanya dulu ke Pak Bu Neneng, apa sih kebutuhan manusia itu?
pakaian, tempat tinggal. Oke. Apa lagi yang di belakang? Bayi? Kemudian Air, terus pakaian, rumah, terus baju udah penuh semua itu mah ya. Rekreasi. Nah, kalau berbicara kebutuhan pasti banyak ya. Setiap orang kebutuhannya beda-beda, begitu juga pengeluarannya ya. Bagaimana gaya hidup? Nah, bagaimana gaya hidup ya? Nah, di sini, saya bacakan dulu ya di sini. Kebutuhan manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Betul. Tujuannya apa? Untuk komersil atau apa? Kata Buddhis tergantung gaya hidupnya. Jadi semakin tinggi gaya hidupnya, semakin besar kebutuhannya dan pengeluaran itu semakin besar ya. Nah, pertama di sini ada 5 kebutuhan manusia ya. Yang pertama, next. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup ya. Ini yang penting, bertahan hidup ya supaya lebih strong ya, nggak maleho ya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin terima. Nah, ini penting sekali ya. Ya, penting nggak Mak? Oh, itu bagian dari kasih sayang ya. Oke. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Siapa sih yang nggak mau mendapat kasih sayang ya? Apalagi di rumah, di sekolah saling menyayangi dan rasa ingin terima ya sebagai makhluk hidup. Apa? Nanti kasih sayang ya. Kemudian next program. Di sini ada penguasaan. Apa yang tersirat dalam Bapak Ibu ketika mendengar penguasaan? Oh, berkuasa. Oke, kebutuhan ya. Wajar manusia bisa sombong, apa-apa. Sombong amat ya. Tapi indikasinya bukan negatif ya. Normal. Oke. Kemudian selanjutnya kebebasan. Ini yang perlu ya. Bebas dari penjajahan, apalagi sekarang sudah merdeka belajar. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Nah, ini yang penting, kesenangan ya. Bisa kesenangan ada di main Facebook, main TikTok dan lain-lain ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Jadi yang perlu diingat ada berapa Mak? Ada 5. Oke. Oke. Pali ya, ada berapa kebutuhan manusia? Ada 5. Kalau secara dikelompokkan seperti ini ya, berdasarkan kebutuhannya. Oke, yang pertama yaitu bertahan hidup. Pak Iwan tolong membantu bacakan. Ada ini boleh bertanya. Bertahan hidup, kesehatan, tempat tinggal, makan dan minum, reproduksi dan seterusnya. Oke, terima kasih. Itu untuk kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup, kesehatan. Betul nggak? Betul, karena sehat itu mahal ya. Nah, jadi yang paling penting, yang paling utama yaitu yang kita butuhkan adalah kesehatan. Coba bayangkan kalau misalkan kita dirawat operasi gigi yang kayak Bapak, gak bakal nikmati gitu ya. Nah itu artinya, iya. Karena Bapak alhamdulillah sudah bisa makan keripik, jadi sudah bisa merasakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, tempat tinggal. Benar kata Bu Haji Ade ya, bahwa kita itu membutuhkan tempat tinggal ya, walaupun mungkin tempat tinggalnya kontrak. Ya, yang penting kita terpenuhi dulu kebutuhan manusianya. Kemudian makan dan minum. Nah, sekarang saya sediakan Bapak Ibu snack dan minuman itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian reproduksi ya, itu penting ya. Gak bagian? Oke. Reproduksi mungkin kaitannya kita untuk anak dewasa ya tidak diterapkan di sekolah. Kemudian rasa aman ketika kita ada di rumah aman, ketika di perjalanan juga aman, tidak terkena macet, itu bagian dari aman. Nah, itu poin-poin untuk kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Oke? Nah, yang kedua ini lebih dalam ya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, di sini hubungan sosial mendapat kasih sayang diakui oleh kelompok ya. Nah, karena kita berbeda-beda, berbeda pikiran, berbeda kepala, maka hubungan sosial ini menciptakan suatu suatu
circle ya untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan ingin diterima. Saya ingin diterima oleh Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu juga ingin diterima oleh orang lain. Itu karena kita makhluk sosial, masih makhluk yang saling membutuhkan. Itu untuk kasih sayang dan rasa ingin terima ya. Kemudian next, penguasaan. Nah, kalau mendengar kata penguasaan lebih kepada kekuasaan ya. Nah, di sini kita uruskan coba di sini pencapaian sesuatu menjadi kompeten kemampuan yang diakui. Nah, ini lebih ke kompetensi Bapak Ibu ya. Dalam arti penguasaan ini tidak bersifat negatif ya, tapi bersifat positif. Oke, next. Kemudian ya, sudah saya kebebasan. Berhak untuk memilih kemandirian atau senang mencoba hal baru. Ini konteksnya tidak hanya ini, bebas dalam artinya bebas sesuai dengan keinginan apa Pak? Main Facebook itu suatu kebebasan ya, kebebasan. Kebebasan itu macam-macam ya, tergantung cara kita menikmatinya ya. Kadang-kadang kita bingung nih cara merefleksikan apa sih yang membuat saya senang itu. Jawabannya Bapak Ibu sudah tahu sendiri caranya bagaimana. Ada yang langsung main poli, main futsal dan lain-lain. Itu kebebasan, boleh memilih apa saja yang meningkatkan kemandirian. Begitu juga dengan siswa, nanti kita terapkan seperti apa kemandiriannya, kebebasannya mau seperti apa anak-anak kita. Oke. Nah, kesenangan benar. Kesenangan kata Abu Ain bermain Facebook ya, bermain TikTok dan nikmati. Nah, ya, mungkin dengan cara bermain di Facebook atau TikTok itu akan meningkatkan akan meningkatkan kesenangan Bu Ain. Begitulah cara menikmati hidupnya ya. Karena kita tahu tingkat tingkat kesenangan orang itu beda-beda. Ada yang memasak, menjahit, olahraga dan lain-lain. Ada yang tausiah dan lain-lain ya. Nah, itu merupakan suatu kesenangan. Kesenangan itu timbul dari diri kita sendiri. Misalkan Bu Nenek, kesenangannya saya lebih ke bermain CD. Nah, itu merupakan kesenangan yang bersifat positif. Nah, oke, bahagia ya. Nah, betul. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya harus mempunyai 5 posisi kontrol guru ya Mbak ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang saya selama pagi hari dapatkan selama di mempelajari modul. Langsung aja Pak Dirham. Apa udah nggak bisa bertahan dulu? Oke. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru ya itu. Nah, ingat silakan sambil dibaca sambil diingat. Oh, saya ini kepada peserta riset ini sudah berada di yang mana nih? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemat, apa pembuat rasa bersalah, apa sebagai pemantau, dan apa sebagai manajer nih? Nah, masing-masing tentunya mempunyai peranan terhadap peserta didiknya ya. Silakan Bapak Ibu yang termasuk ke dalam mana Bapak Ibu sebagai guru. Ini, nah bebas ya, masing-masing kita mempunyai penilaian tersendiri ya, tergantung kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk di sini sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk. Ini penanya yang ngetik Bu ya, bukan saya. Ini yang bagian merasa ya. Contohnya nih, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Setelah datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ya, Kurang JP-nya, kurang JP ya. Nah, kemudian tanyakan kepada diri Anda nih, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Bagaimana perasaan muridnya? Mungkin akan takut ya, kena mental ya, macam-macam ya. Ya, ini untuk posisi yang pertama, guru sebagai penghukum ya. Sini kemungkinan murid marah dan mendendam ya. Jadi jangan sangkan murid ya kalau kita berbuat seperti ini, kalau kita bertindak sebagai penghukum ya. Oke, next.
Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini nada suara memelas, harus di bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, itu untuk yang pembuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid dia terus seperti ini? Ya, jadi si murid akan merasa bersalah ya kalau kita dengan nada yang nada apa mak? Nada yang suara yang rendah, memelas ya. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, teman. Nah, siapa kira-kira di sini yang sudah memposisikan dirinya atau bapak ibu sudah memposisikan sebagai teman? Enjoy itu bersama siswa. Ya, di sini teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Ayo adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil ketawa? Nah, ini ada sambil ketawa kecil, tidak terlalu serius dan tidak terlalu melotot ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu sambil tersenyum. Nah, dari sini saja dengan sambil tersenyum ini menandakan bahwa posisi kita sebagai guru yaitu berada dalam posisi teman. Bagaimana hasilnya di sini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya. Ini untuk yang posisi sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ya. Untuk pemantau sini nada suara bahasa tubuh yang formal ya, formal ya. Untuk sebagai pemantau, contohnya, Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata Adik, tahu Pak. Nah, gurunya, kamu terlambat 19 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dia terlambat? Di sini Adik menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Mungkin sedikit di bawahnya killer ya, jadi tegas ya untuk pemantau ini ya, dengan bahasa yang tegas sehingga anak langsung berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, nah manajer ya, nah mungkin Bapak Ibu sudah menjadi manajer bagi peserta didiknya masing-masing ya. Di sini manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini contohnya gurunya, Adik, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tadi jawab, tahu Pak, jam 7. Oke, Bu. Ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Kemudian Pak gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hari tepat ke sekolah? Adik, tidak Pak, saya bisa hari tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Nah, jadi di sini kita benar-benar memposisikan diri sebagai manajer ya. Jadi anak-anak peserta juga bisa mengambil sikap yang sangat bijak. Nah, itu untuk 5 posisi kontrol guru ya Pak. Oke. Nah, di sini untuk ada sebagian tabel. Di sini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan nanti filenya saya akan share ke grup sebagai bahan referensi Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang kita terus lagi. Di sini pernyataan. Saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Istri. Guru. Ya, beda ya. Pak, siapa? Pacar. Kemudian, yang perlu kita garis yang di bawah dia, kecewa sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Dulu kontrol dulunya apa tadi? Sebagai manajer kah, sebagai penghukum kah, atau sebagai pemantau? Nah, ulangi ya. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam kontrol apa ya? Membuat salah. Yang lain dan di belakang kita share singkat dulu yang lain. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu.
merasa bersalah. Yang lain? Kesel. Ada kan kesel ini nggak sih? Ada. Ya jadi kita patokannya kepada yang tadi 5 posisi kontrol dulu. Oke, yang tadi kita simpan dulu. Yang tadi Pak Dudi jawab istri kayaknya lebih personal. Jadi yang mengatakan coba digali lagi. Oke, untuk nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk ke dalam posisi kontrol mana? Pemantau. Ada yang pemantau, ada yang penghukum. Itu sampai menutup nggak kira-kira? Enggak. Oke. Enggak, situ ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Terus? Manajer. Oke. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan manajer? Langsung ketangkap ya. Yang lain? Manajer. Oke. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, teman boleh. Tidak ada jawaban benar salah ya. Oke. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau, terus apalagi? Nenek, ibu-ibu pengantar. Oke. Nah, kita lihat. Nah, untuk yang pertama di sini tadi siapa yang menjawab membuat orang merasa bersalah? Nah, ini untuk jawaban yang pertama ya. Jawaban ini tidak mutlak benar, tergantung dari Bapak Ibu menyikapinya ya. Cuma kami menangkapnya seperti ini. Kemudian kami tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum ya, dengan nada yang tinggi ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman, karena mengajak si anak tersebut untuk melakukan hal yang positif. Kemudian apakah kamu setia dan binatang, itu sebagai pemantau tadi ya. Kemudian untuk yang menyelesaikan masalah, manajer ya. Sudah jelas tadi jawabannya sudah betul semua. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Nah, inilah 5 posisi kontrol guru yang mungkin juga bisa kita terapkan atau sudah terapkan kepada peserta didik kita di kelas ya. Oke, next. Nah, di sini pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Segitiga restitusi ya, untuk segitiga ya. Nah, sama kita juga baru mengenal dalam pendidikan guru penggerak ini ya. Di mana kalau dengan segitiga restitusi adalah bentuknya berarti ini bentuknya adalah segitiga. Nah, itu untuk gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi kasus anak baik yang terjadi sengaja ataupun tidak sengaja, segitiga restitusi ini mampu memberikan memberikan suatu solusi untuk menemukan kejadian-kejadian seperti apa yang diketahui. Jadi penerapannya seperti apa? Nah, di sini untuk yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Misalkan dalam kasus contohnya siapa ya siswanya? Siswa benar siapa? Nah, misalkan Iwan mempunyai kasus dia membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah sembarangan. Nah, tanpa sengaja Bu Neneng juga melihat, wah ternyata Iwan sedang membuang sampah sembarangan, pas saja ngepluk ya, gitu ya. Nah, Bu Neneng sebagai guru tidak langsung harus menyalahkan Iwan ya, tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Ya, tidak seperti itu ya.
dalam segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Nanti saya ada punya contohnya penerapan segitiga restitusi ikhlas. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa digunakan ketika kita sedang menerapkan segitiga restitusi kepada anak. Misalkan kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh yang pertama untuk penerapannya. Tidak langsung menyalahkan ya untuk menstabilkan. Jadi kita stabilkan dulu. Kenapa nih kamu membuang sampah sembarangan? Nah, mungkin dia lupa atau apa gitu ya. Oke. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tidak ada yang sempurna. Ibu menyadari wajar kalau manusia lupa, karena ibu juga akan lupa sendiri ya. Akan mengalami lupa juga ya. Sama ibu juga lupa. Jadi kita stabilkan dulu nih sebelum kita mencari solusinya. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa itu adalah perbuatan yang benar-benar harus dicarikan solusinya. Nah, kasih contoh ya, karena ibu saya ada. Yang kedua, ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita mengetahui kenapa si anak tersebut melakukan kesalahan, maka yang kita gunakan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini misalkan tadi padahal kamu bisa melakukan lebih baik ya dari ini, maaf ya Bu. Nah, nah, kalau misalkan kasus yang sudah saya terapkan dalam segitiga restitusi ini seperti adil, Bapak tidak menyalahkan kamu membuang sampah, wajar kamu lupa, Bapak juga pernah mengalami lupa ya, karena kita sering lupa. Tetapi perbuatan kamu ini sangat menyalahi aturan yang ada di sekolah kita, yang ada di sekolah kita. Jadi kita lebih ke validasi bahwa tindakan itu salah, tidak dibenarkan ya. Contoh kasus lain misalkan si Reja ngompol ya. Nah, ngompol juga, jadi langsung jangkauannya jangan langsung ngepek ke Eja ya. Tanya terus seperti apa ya. Dia atau solusinya itu ya. Jadi intinya segala permasalahan di kelas yang Bapak Ibu temukan, jangan langsung istilahnya memarahi anak, jangan langsung kamu salah, tidak seperti itu ya dalam segitiga restitusi ini. Jadi kita stabilkan dulu nih seperti apa, kemudian kita validasi tindakan yang salah itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah, menanyakan keyakinan ya, bukan keyakinan beragama, tetapi ketika saya sudah menerapkan segitiga restitusi, contohnya tadi penerapannya adil membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian saya tanyakan, adil, kita sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan apa yang kamu langgar? Berarti keyakinan adalah membuang sampah sembarangan. Kita kan sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas, yaitu membuat membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan yang kita buat. Nah, baru kita carikan solusinya dengan cara di sini sudah tersedia nih sudah tersedia tempat sampah, maka sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, makanya kenapa kita harus masing-masing harus membuat suatu keyakinan kelas ya, seperti yang sudah tadi Pak Dirham jelaskan. Tujuan yaitu supaya mendisiplinkan kita ya. Jadi Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas yang di dalamnya berisi kalimat-kalimat positif, dan itu hasil dari murni Bapak Ibu yang ambil dari siswa-siswanya ya. Walaupun untuk pemilihan kata-katanya atau diksinya mungkin bisa disesuaikan dengan bahasa yang lebih positif lagi. Ini mungkin masih perlu evaluasi ya. Contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi. Ini untuk contoh penerapan segitiga restitusi.
Nah, Bapak Ibu, saya juga sama Pak Ilham mungkin baru mendalami mengenai segitiga restitusi. Nah ini, contohnya Kia itu pada pelajaran pertama dia tidak mau masuk, malah keluyuran ke kelas Pak Amor ke Budia ya. Saya tunggu-tunggu, ternyata nggak ada. Nah ini untuk berikut penjelasan kasusnya. Kecil suaranya ya? Kecil. Agak bisa. Coba kita kalau ke Nah, kita stabilkan dulu nih dengan pertanyaan-pertanyaan. Enggak. Ini dulu. Nah, ketika di sini ada validasi tindakan yang salah. Mungkin saya sebagai referensi ya bahwa penerapan segitiga restitusi itu benar-benar dilaksanakan. Keyakinan kelas itu Pak Adi, apakah koridornya di satu permasalahan apa berbagai masalah? Keyakinan kelas apa segitiga restitusi Pak? Maksudnya kan restitusi ya. Jadi kan apa satu permasalahan yang dipertanyakan dengan sisanya bersangkutan, apa semua materi yang memang saat yang harus di keyakinan kelas dari tata tertib, dari musyawarah kita dengan bukan musyawarah ya, ngobrol hal-hal yang plus siswa. Nah, secara keseluruhan apa hanya beberapa poin yang penting saja saat itu? Untuk kasusnya ya, mungkin kasusnya tidak terfokus kepada keyakinan kelas yang kita sudah miliki. Cuma nanti pas ketika kita menanyakan keyakinannya, masuk ke dalam mana nih kasusnya, masuk ke dalam yang mana pelanggaran yang dia langgar. Kalau untuk kasusnya bebas Pak, tidak kasus membuang sampah, tidak kasus merusak dan lain. Jadi untuk kasusnya itu tergantung kasus yang sudah diperbuat atau yang terjadi di lapangan atau di kelas ya. Jadi kasusnya tidak dipatok kasus apa ini. Jadi ketika kita sudah menemukan kasus, langsung kita terapkan segitiga restitusi. Adapun untuk mencari solusi dan menanyakan keyakinan kelasnya, kita sesuaikan. Jadi masuk kemana nih keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya gitu, disesuaikan walaupun tidak benar-benar spesifik ya. Jadi disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, dari hasil itu maksudnya kan beberapa poin ya yang beberapa poin yang dilakukan kesalahan kan ada beberapa faktor. Nah, apakah memang pembuatan laporannya atau kesepakatan keyakinan kelasnya dituangkan satu permasalahan apa dipukul rata pada saat di hari itu, karena beberapa poin yang melanggar itu. Nah, seperti apa itu untuk pertanggungjawaban kita? Contoh nih, satu permasalahannya kesiangan. Nah, setelah istirahat juga tanpa sub gitu kan. Nah, dari beberapa poin yang tadi melanggar melanggar ya maksudnya keyakinan kelasnya, secara laporan nih umpamanya secara keseluruhan beberapa poin yang dilaporkan apa seperti apa gitu di hari itu gitu kan, karena memang pelanggaran kan tidak dibuat awalnya kan, itu seketika spontan gitu. Berbentuk laporannya maksudnya gitu kan. Yang jawab laporan untuk pelaporannya, kalau menurut segitiga restitusi itu kita secepat mungkin mengatasi permasalahan yang sudah terjadi Pak ya. Betul kata Abah tadi, kalau karena kasus itu kan tidak terjadi direncanakan ya, kadang bisa aja istirahat maupun jam lain. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi itu secepatnya kita atasi ya. Idealnya seperti itu Pak. Tidak menunggu harus kapan ya.
Itu. Maksud solusinya. Ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa ada skenario atau semacam rubrik untuk mengadakan suatu segitiga restitusi. Jadi kita ada konsepnya dulu di skenario-nya apa yang harus ditanyakan ya. Dari itu berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi mengenai restitusi. Jadi pemilihan kata-katanya juga harus sesuai yang sudah disediakan, yang menempatkan kita sebagai posisi guru seperti apa. Jadi penggunaan bahasanya dengan bahasa yang benar-benar positif ya, tidak langsung menjudge anak itu mutlak berbuat salah. Nah, itu mungkin untuk pemaparan mengenai segitiga restitusi. Selebihnya nanti ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Silakan. Yang akan ditanyakan silakan mengenai keyakinan kelas, mengenai segitiga restitusi, mengenai budaya positif dan lain. Silakan kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan sharing dengan kejadian atau dengan siswa Pak Ibu ya. Ini kita sharing diskusi ya. Barangkali juga saya dan Pak Dian juga mendapat ilmu baru dari Bapak Ibu yang lebih paham. Ini mana? Mangga, silakan Pak Iri. Terima kasih Pak Nani, Pak Nina. Saya terkait tentang kontrol tadi ya, 5 kontrol dulu ya. 5 posisi. Ya. Yang pertama tadi penghukum, terus teman, apalagi itu ya? Rasa bersalah, manajer dan satu lagi peninjau, pemantau. Yang saya tanyakan, apakah guru ini memilih salah satu dari 5 kontrol tadi dalam pembelajaran di kelas, atau memang sesuai situasi kondisi? Kita sebelah mana kita posisi manajer, di bagian mana kita sebagai pemantau, gitu, sebagai teman, seperti apa? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iri pertanyaannya. 2 orang lagi silakan, nanti kita tampung dulu setelah Pak Iri cek. Yang dari belakang ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Bu Yuni silakan. Maaf ya. Untuk soal itu kan kita ada pakai kesepakatan kelas. Apakah keyakinan kelas juga harus ditempel dua-duanya atau? Oke, jadi apakah kesepakatan kelas ditempel atau keyakinan kelas? Ya, bisa terus. Oke, 1 pertanyaan lagi di sini, sebelah sini. Diambil silakan. Penerapan segitiga restitusi itu misal udah diterapkan pada satu siswa, tapi siswa itu terus mengulang perbuatan yang sama, apakah itu tandanya penerapan segitiga restitusinya gagal atau penyampaian guru yang kurang pas atau gimana? Nanti psikopat. Ya, terima kasih kepada Pak Lili, Bu Yuni dan Bu Nabila yang telah memberikan pertanyaan sesi pertama. Di sini pertanyaan pertama, apakah guru memilih posisi kontrol? Nah, kalau menurut sepemahaman saya, sebenarnya kita sudah melaksanakan 5 posisi kontrol itu sebagai guru ya. Kita tidak bisa memilih harus yang sebagai manajer, harus yang sebagai pemantau, harus sebagai teman dan lain-lain. Karena itu sangat menyesuaikan Pak ya. Iya, tergantung kebutuhan juga, tergantung yang apa yang kita dapatkan di kelas. Jadi misalkan Pak Lili di kelasnya ujuk-ujuk saya ingin jadi manajer nih, sebagai siswa tidak bisa ya. Karena untuk keseharian ini kan anak-anak juga beda mood, beda perasaannya, tiap hari berbeda-beda, ada seperti ini, ada seperti itu ya, tidak tentu. Jadi kelima posisi kontrol ini sudah kita temukan, tapi mungkin dalam kesehariannya mungkin hari ini kita bertindak sebagai manajer, hari ini sebagai teman, dan hari ini sebagai pemantau dan lain-lain. Mungkin seperti itu Pak Lili. Puas? Semua tidak puas ya? Nanti jawab sama yang udah senior ya. Oh ya, senior kadang-kadang.
Kemudian di sini Bu Yuni, apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya tempel ya? Ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Oke. Tadi Pak Dudi juga sudah menanyakan. Nah, banyak juga nih ada yang nanya apa sih bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan itu kesepakatan bersama-sama. Kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan yang bersama-sama yang akan menghasilkan suatu keyakinan kelas. Nah, jadi untuk yang ditempel secara redaksi adalah keyakinan kelasnya, hasil yang sudah kita dapat. Ya, jadi memang selama ini banyak yang miskonsepsi tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi simpelnya kesepakatan kelas itu yang kita buat sama-sama bersama siswa akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang akan ditempel atau yang diprint oleh Bu Yuni. Ya, jadi fix ya, keyakinan kelas yang akan ditempel. Yang ketiga mungkin dari Pak Ilham, silakan. Maksud saya, ya, ketika misalkan siswa ngulangin terus kesalahannya, padahal kita udah melakukan upaya segitiga diskusi, misalkan diskusi bageran gitu gitu. Ini sulit ya, tanda kutip gini. Kan segitiga restitusi itu kita lakukan supaya setidaknya anak itu tidak merasa seperti tadi. Kalau di hukum itu dia merasa nanti ini misalkan dia nanti menjadi pendendam, dia misalkan menjadi beberapa hal nanti akan traumatik dan lain-lain. Namun tentu segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah upaya, salah satu upaya supaya apa? Supaya setidaknya kesalahan yang dilakukan seperti buang sampah besoknya kan diharapkan tidak lagi. Kesalahan yang misalkan terlambat besoknya kan masuk tepat waktu, harapannya kan kayak gitu. Kesalahan misalkan yang tadi sering main-main di jam belajar akhirnya jadi lebih patuh kan harapannya seperti itu. Namun memang beberapa kasus atau misalkan bukan berarti ketika kita kasih A itu pasti jadinya hasil B, karena ini perilaku anak ini bukan matematik gitu. Yang misalkan kita kasih A pasti dia jadi B, kita kasih C harapannya jadi B, ternyata dikasih penanganan besoknya gitu lagi. Itu setidaknya guru udah usaha gitu. Setidaknya guru udah usaha. Terkait misalkan nanti apakah kesalahannya dilakukan lagi, bisa dilihat misalkan apakah kesalahannya dilakukan dalam seminggu itu frekuensinya lebih banyak atau lebih sedikit. Mungkin kalau misalkan lebih sedikit setidaknya ada perubahan. Kalau konteksnya anak SLD, kalau misalkan anaknya anak misalkan yang reguler, mungkin berarti dia ada something wrong gitu ya. Ada mungkin ternyata dia ada yang punya salah apa, misalkan apakah dia di rumahnya berantem dulu misalkan orang tuanya, akhirnya dia jadi mengulangi kesalahan seperti itu. Nah, karena beberapa perilaku pasti akan ada faktor penyebabnya. Nggak mungkin anak misalkan mabal kalau dia memang nggak mau mabal, atau misalkan saya nggak mungkin bisa jadi nggak suka sama gurunya, atau mungkin lagi ngambek-ngambekan sama gurunya akhirnya nggak mau ketemu. Sama misalkan kayak saya dengan Ipan pernah berantem, Ipannya sampai pernah nggak mau masuk, nyumbut di belakang kelas itu, pura-puranya sembunyi tapi ketahuan. Akhirnya aku lagi karena memang udah dikasih penanganan. Jadi kalau misalkan apakah nanti siswa Bu Nabil melakukan hal yang serupa, apakah misalkan seperti Reza yang asalnya ngompol besoknya ngompol lagi, kan kita juga nggak bisa menjamin itu. Kalau misalkan Rezanya pas malam minumnya banyak pasti ngompol gitu, tapi kalau minumnya dikit masih ngompol, berarti mungkin ada hal lain. Misalkan apakah Rezanya misalkan mimpi lagi kejemur lagi wajah di laut, biasanya gitu ya kalau ngompolnya dan lain-lain. Nah itu ditanya dulu, dilihat dulu apakah frekuensinya sama ataukah intervalnya sama. Misalkan perilakunya misalkan perilaku meludah misalkan. Karena memang misalkan dia lagi pilek, mau nggak mau lebih sering meludah. Tapi kalau misalkan dia nggak pilek masih tetap meludah, berarti ada yang salah. Tapi udah jadi kebiasaan. Nah hal itu mungkin yang perlu ditangani. Karena memang beberapa perilaku kalau misalkan nggak ada faktor penyebab yang membuat dia paksa harus kayak gitu, kita harus maklumi. Beberapa kalau pilek pasti harus nyingsing kan. Tapi masalahnya nyingsingnya nggak harus di depan orang kan gitu ya masalahnya gitu kan. Nah berarti tinggal caranya kayak seperti itu. Jadi memang bahwa segitiga restitusi ini bukanlah sebuah upaya saklek dan memang pasti berhasil, udah. Karena pendidikan enggak seperti itu. Ada beberapa yang misalkan udah diajarin, udah dicontohin, udah dianterin, juga masih melakukan hal yang sama. Jadi ini hanya sebuah upaya yang memang setidaknya
diharapkan lebih baik dari hukuman yang tadi, diharapkan lebih baik dari konsekuensi yang tadi. Bukan berarti merusak, mengganti, selesai, nggak gitu. Tapi setidaknya dia lebih hati-hati supaya nggak merusak kedua kali. Hanya itu sebagai inti tujuan dari restitusi itu. Jadi kalau yang salah katakan salah, tapi besoknya mau gimana? Kan gitu ya, kira-kira kayak gitu. Misalkan Pak Iwan punya siswa salah nih, misalkan udah ngaca-ngaca, misalkan jelek bangku, mau nggak mau tetap dikatain itu salah gitu. Misalkan dia lagi senang ngegambar, karena ngegambar itu tempatnya ada tempatnya, mungkin kayak gitu. Perkara nanti besoknya lagi dia kayak gitu, berarti nanti tinggal ada masalah apa dia sampai nggak bisa merubah kebiasaan ngegambarnya di meja, pindah ke buku gambar. Nah itu mungkin yang harus dicari. Tinggi deh Pak Dani. Oke, terima kasih. Jadi untuk mencari masalah banyak ya, banyak solusi. Cuma ini ada satu upaya yaitu dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang tanya lagi? Mak. Atau saya mau tanya ya Bapak Ibu? Tadi saya masih kepikiran ini khusus tunarungu ya. Kata Bu Daris, bagaimana cara membuat keyakinan, kesepakatan kelas untuk tunarungu, sedangkan komunikasi aja. Bisa silakan dulu tunarungu, ada yang bisa menyampaikan, kita berbagi. Bu Nenek, untuk komunikasi cara membuat keyakinan kelas ya untuk suatu tunarungu. Ini bayangan saya ya, ketika apa tadi membuat kesepakatan ya, kalau yang dibahas mungkin karena kalau kesulitan di bahasa gitu ya, artinya kan bisa kita gunakan komunikasi lain, misalnya isyarat atau bahasa yang dia bisa gitu ya, vokal atau dengan menulis atau dengan gambar. Misalnya kita mau bikin peraturan tepat waktu, mungkin anak bisa menunjuk jam, jam 7 masuk. Nah, guru mungkin membuat satu jam masuk jam 7 misalnya gitu ya. Kemudian pakaian misalnya harus rapi, harus dimasukkan. Mungkin anak bisa mempraktekkan gitu ya, bajunya harus dimasukkan. Kemudian mungkin guru menulis kiat-kiat kelas kedua baju rapi gitu ya. Mungkin itu pada tingkat selanjutnya. Jadi bahasanya bisa digunakan dengan bahasa atau media lain. Oke, terima kasih Pak Lili sharingnya. Yang lain Bu Rika, silakan jauh ya. Ya. Kalau misalkan kita membandingkan tadi apa lebih ke gambar ya, kalau gambar ya, di gambar. Misalkan menunjukkan satu kesepakatan kelas, misalkan kayak tertib. Yang satu misalkan jalan ke masuk kelas dengan dorong-dorong, satu jalannya rapi. Kita bandingkan, ini boleh tidak? Misalkan boleh. Nah ini namanya misalkan tertib, kita cantumkan. Misalnya kedua, peraturan kedua, misalkan pakai baju, memperlihatkan pakai yang baju dimasukkan dan tidak dimasukkan. Mana yang lebih baik? Ini buat kita nggak kayak gitu. Misalkan ini menurut pemikiran saya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Bu Rika. Selanjutnya ada yang mau tambahkan, Bu Risa, Bu Dede, Bu itu sebagai penemu. Ya, bagaimana? Kita lagi tanya Bu Laris gimana? Bu Laris tadi Bu Rika sama Faris sudah memberikan. Bisa saya terima. Berarti kan itu idenya mutlak dari guru. Berarti idenya itu kita yang mempunyai ide, tinggal kita memberi pilihan kepada mereka mana yang akan kita sepakati. Jadi intinya kalau untuk tunarungu tidak bisa dibiarkan, kita menggali dari mereka ya idenya itu. Jadi kita yang mempunyai ide, kita berikan ke mereka pilihan mana yang akan kita sepakati. Pilihannya itu berani. Terima kasih untuk masukannya pada semua rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak Lili, Bu Daris, dan Bu Rika. Jadi itu caranya ya. Mungkin banyak cara karena ini keyakinan tadi bersifat umum ya. Emang gampang terapkan di umum, tapi untuk di sekolah kita ini memang butuh suatu upaya usaha yang keras lagi ya. Tidak mutlak datang dari siswanya kata Bu Daris. Nah selanjutnya sebelum kita berefleksi, ada yang tanya lagi?
Saya akan meminta 2 orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Jadi sebagai guru kita harus ada 5 kontrol itu tadi ya, sebagai manajer ya dan sebagainya itu. Yang keduanya kita juga harus menerapkan segitiga restitusi di kelas. Apapun kebutuhan murid kita di kelas tentunya tidak sama. Kasus yang dilakukan juga oleh peserta didik kita juga tidak sama. Bagaimana kita menyikapinya itu ya, kita harus lebih, artinya apa ya, mengena ke siswa ya, seperti itu kebutuhannya seperti apa. Jangan sampai siswa itu malah takut kepada kita seperti itu. Itu mungkin yang sekiranya saya dapat, mungkin bisa tambah dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Rudi, refleksinya luar biasa. Jadi kita lebih mengetahui kebutuhannya, karena kebutuhan anak beda-beda mengenai penerapan segitiga restitusi maupun posisi kontrol. Satu lagi saya minta dari ibu-ibu untuk memberikan refleksi tentang kegiatan yang dapat hari ini. Bu Emma. Mau tadi keluar materi lah. Bu Emma. Bu Emma. Bu Mak mau memberikan refleksi hari ini. Satu lagi kita butuh 2 refleksi dari perempuan dan laki-laki, silakan. Buat refleksi ini intinya mah kegiatan ini kita paham satu cara penerapan ya atau keyakinan dalam kelas intinya untuk kenyamanan di dalam kelas atau penanganan masalah anak yang saya dapat. Terus yang kedua itu berbagai guru, posisi guru di dalam kelas itu bisa menjadi teman, manajer, pemantau, pembuat dasar bersalah. Yang saya dapat itu ya materinya. Terus kemudian cara kita ketepatan keyakinan kelas itu yang tadi udah jawab itu kita terapkan itu buat keyakinan kelas di dalam kelas mungkin daripada ini. Oke, terima kasih Bu Rika atas refleksi yang betul ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kesepakatan, restitusi dan lain-lain. Nah selanjutnya kita serahkan kepada Ilham. Ya, Bapak Ibu semuanya, kiranya mungkin itulah yang bisa kami sampaikan pada kegiatan siang hari ini. Namun mungkin nanti akan ada penyampaian dari Pak Lili terkait misalkan Bapak Ibu sertifikat yang akan kami berikan, bahwa kami akan memberikan sertifikat itu setelah Bapak Ibu melewati dua tahap. Pertama menulis di sini tanda tangan, Anda nggak menulis ya tanda tangan. Yang kedua adalah memberikan resume kepada Pak Kepala Sekolah. Jadi kalau sertifikatnya sudah ada, kami akan menghitung sesuai dengan jumlah ini. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu yang lebih cepat memberikan resume akan langsung kami kirimkan filenya. Bukan berarti yang saya belum kasih resume ya, berarti kami tahan dulu, nanti mungkin di depan nanti baru kami kirimkan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memberikan resume, karena kita sih inginnya langsung ngasih aja, tapi karena mungkin Pak Kepala minta resume, jadi mungkin itulah yang harus kami taati supaya sertifikat ini bisa diberikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa diupload di PM gitu ya. Dan mungkin nanti ada penyampaian dari Pak Lili terkait bagaimana kegiatan berikutnya terkait portal juga dengan Pak Lili yang seperti itu. Silakan Pak Lili. Terima kasih Pak Dirham, Pak Dani atas destinasinya ya. Beri aplaus dong untuk Pak Dani dan Pak Dirham. Kita jadi tahu ya dalamnya CGP itu begini gitu ya. Iya, CGP ini kayak Sebentar lagi kan kita tidak tahu ya, meskipun kita punya GP. Alhamdulillah dengan tulusnya Pak Dani dan Pak Dirham dalam CGP kita tahu nih dalamnya materi yang dipelajari di GP itu sudah bisa memang dia berhubungan dengan gak jauh-jauh dari kelas gitu ya. Yang tadi diinformasikan Pak Dirham, insya Allah karena sudah sore ya, sudah ya. Untuk Bapak Ibu silakan menuju ke depan, kita akan foto bersama dulu sebagai untuk dokumentasi. Atau tutup aja dulu ya, tutup aja dulu ya. Ya Bapak Ibu sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum